Mumpung cuacanya bagus hari ini, jadi kita tanam sayuran ini. Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Jumpa lagi sama saya, dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya. Semoga semuanya dilancarkan rezekinya. Amin. Ini sekarang saya lagi di belakang rumah, seperti biasa. Rencananya hari ini mau tanam sayuran ini, sayuran kale. Ini bagus sekali warnanya. Kayak merah marun. Yang hijau juga ada. Tahun kemarin saya tanamnya yang hijau aja. Terus tahun ini saya coba yang merah ini karena warnanya bagus. Terus selada ini udah kelamaan di dalam kontainernya, di dalam wadahnya udah gitu. Ada yang kering daunnya. Jadi ini udah harus dipindahkan ke kebun yang di belakang, yang depannya greenhouse. Ini juga sama daun selada. Jadi semuanya ini harus ditanam di kebun yang kotak. Yang tahun kemarin tanam selada di sana juga. Jadi sekarang mau ditanam di kebun kotak yang sama juga. Ini bawang bisa kapan aja ditanamnya. Ini nggak apa-apa di sini aja karena mereka mudah tumbuhnya. Mumpung cuacanya lagi bagus, kayaknya mau hujan tapi mudah-mudahan enggak. Jadi enggak terlalu panas. Jadi ini cocok buat pindahin tanaman ke kebun. Oke, kita dimulai aja tanam sayurannya. Ikuti videonya sampai selesai ya. Sebelum kita tanam daun seladanya ke kebun yang kotak, kita tanam jagung dulu. Tahun kemarin itu saya tanam jagung yang ini. Katanya ini mau siap dipanen sekitar 65 sampai 70 hari. Itu lama banget, lebih dari 2 bulan. Tahun kemarin tuh saya tanam bijinya langsung di kebun ya, yang di pojok sebelah sana dekat apa itu? Dekat gudang. Tapi ternyata pas akhir musim panas, akhir Agustus, cuma dapat 1 jagung aja, yang lainnya nggak tumbuh. Jadi saya coba tahun ini tanam bijinya di sini aja, di wadah, terus disimpan di greenhouse sampai tumbuh ada pucuknya gitu, baru ditaruh di luar. Kalau udah akhir Mei biasanya atau awal Juni baru bisa dipindahin ke kebun yang di pojok. Jadi mau coba cara seperti itu sekarang. Siapa tahu lebih baik dari tahun kemarin panennya. Mungkin tahun ini kita bisa dapat jagung. Siapa tahu kan? Oke, ini udah saya siapin wadahnya. Sama dikasih tanahnya ini. Ambil jagungnya gimana? Ini saya rendam dulu semalam, jadi biar katanya biar cepat gitu tumbuhnya. Kayak gitu mungkin. Biasanya saya taruh langsung di kebun, tapi tahun kemarin gak jadi saya coba cara seperti ini. 1 biji jagung per wadah, karena mereka kan kayak rumput ya, itu akarnya banyak, jadi harus pakai wadah yang agak besar. Ini ada berapa? 18. Saya rendam ini ternyata banyak, jadi mungkin harus ditambah lagi wadahnya. Habis ini tanam semangka, biji labu kuning, biji labu zucchini. Zucchini biasanya saya taruh di kebun aja langsung, mereka tumbuh cepat. Masih banyak ini, berapa lagi? Harus bikin wadah lagi.
ada berapa ini, masih 12-an mungkin. Kayak gini, kayak gini aja. Kayak gitu aja, mudah. Kalau udah kayak gini, ditutup. Nggak cukup, ditutup seadanya aja kayak gini. Habis itu disimpan di greenhouse sampai ada pucuknya tumbuh. Ini disimpan dulu di greenhouse karena malam kan masih dingin, masih 5 derajat. Jadi kalau di dalam greenhouse kan tetap hangat suhunya. Kalau jagung kan harus di udara yang hangat tumbuhnya. Oke, ini udah saya siapin media tanamnya karena biji jagungnya ini masih banyak. Ternyata saya pakai semuanya yang dari satu kemasan. Terus juga mau tanam semangka, melon, sama labu. Ini labu kuning juga. Ini baru kali ini saya coba labu kuning yang ini. Siapa tahu tumbuh. Kalau melon sama semangka tahun kemarin saya coba. Tapi ditanam langsung di kebun yang di pojok. Nggak tumbuh. Pas udah ada pucuknya, dimakan serangga. Gak jadi deh tanam semangkanya. Oke, mana ini? Kita terusin tanam jagungnya. Ini kayaknya terlalu banyak juga. Kalau nggak ada tempat, dikasihin aja sama tetangga. Mungkin mau tanam jagung juga di kebun mereka. Ada berapa ini? Saya hitung tadi ada 12 atau 14 gitu ya. Sebenarnya nggak direndam juga nggak apa-apa, langsung aja ditanam. Tapi saya suka rendam dulu ini biji jagungnya. Apa semuanya udah ini? Oh, yang ini belum. Oh, ada berapa ini? Ada 14. Ada 14 ditambah 18, jadi banyak sekali. Ada kurang lebih 32 bibit jagung. Mudah-mudahan tumbuh. Dipanennya lama ini, akhir Agustus baru bisa panen yang ini. Kalau nggak jadi, ya beli jagung aja ke pasar. Tapi kan lebih asik ya kalau bisa panen dari kebun sendiri, walaupun nggak banyak. Walaupun bentuknya nggak karuan, kadang jagungnya nggak penuh gitu. Cuma ada beberapa biji di satu jagungnya. Tapi kan hasil sendiri. Udah, jagungnya ini udah simpan dulu di sini. Sekarang kita tanam semangkanya. Tanam semangka 2 sama melon 2 wadah. Karena kan mereka merambat ya, udah gitu bisa tumbuh kemana-mana gitu. Ngambil porsi besar di kebunnya, jadi bikin 2 aja. Tapi kalau semangka kayak melon gitu ya, ditanamnya itu langsung 3 biji. Jadi dalam satu wadah ini ditanamnya 3 biji. Karena mereka suka kayak gitu. Sama kayak labu kuning, zucchini,
itu ditanamnya 3 biji. Oke, ini udah siap, jadi ditanam sekarang. Ini watermelon, semangka dulu. Semangka ada berapa ini di dalamnya? Oh, ternyata masih banyak. Bisa awet ini beberapa tahun, nggak usah beli biji semangka lagi. Tanam 6, karena kan satu wadahnya 3 biji. Terus dikasih nama. Saya udah siapin ini watermelon. Dikasih nama. Kadang saya nggak dikasih nama, lupa tanamannya apa. Pas tumbuhnya, oh ini apa ya? Kayaknya ini semangka, kayaknya ini cucumber, apa itu, timun. Jadi suka lupa gitu, jadi mendingan dikasih nama aja. Ini ada yang bersihin pekarangan di belakang rumah. Kalau musim semi kayak gini, orang-orang pada sibuk bersihin halaman belakangnya. Saya juga ini harus potong rumput, karena waktu suami masih di rumah dia potong rumput yang di belakang aja, yang di depan belum. Sekarang udah tumbuh tinggi lagi, jadi harus dipotong. Ini apa tadi? Kantalop melon kuning, kantalop. Ini juga sama 3 biji per wadahnya. Dikasih nama, kok saya kasih nama melon ya? Ini gak apa-apa, nanti diganti. Harusnya kantalop. Sekarang yang terakhir ini, apa ini namanya? Labu kuning. Kalau di sini winter squash, butternut squash. Ini rasanya manis, direbus atau dipanggang, direbus, dibikin kue. Ini besar bijinya, kayak biji semangka. Tuh, besar sekali. Ini juga sama 3 per wadahnya. Nah, selesai deh, tinggal disiram. Ini sebenarnya media tanamnya udah lembab, jadi nggak usah disiram lagi. Ini sekarang dimasukin ke greenhouse. Sebenarnya bisa disimpan di luar, tapi kalau malam harus siap-siap dimasukin ke greenhouse lagi. Kalau kebun kotak yang ini belum dikasih kompos, jadi cuma sisa media tanam yang dari tahun kemarin. Jadi sekarang ini ditebar dulu. Ini kayaknya cuma cukup 3 bungkus kompos. Ini 1, saya ambil 2 lagi. Jadi disebar aja kayak gini. Ini komposnya disebutnya dari sapi, kompos sapi. Kadang saya beli yang kompos dari kambing, kompos yang dari udang. Cuma kebetulan yang tersedia di tokonya kompos dari sapi. Dicampur-campur aja kayak gini. Enggak susah-susah sih. Habis ini kalau udah tercampur disiram dulu biar biar nggak berdebu ya. Terus juga kan biar mudah aja waktu tanam seladanya. Sekarang disiram dulu ini biar media tanamnya nggak berterbangan. Kita tanam daun kale dulu. Kalau tahun kemarin kan ditanam di sebelah kiri, sekarang dipindahin ditanam di sebelah kanan.
Ini ditanamnya enggak per wadah, jadi harus dipisahin satu-satu. Tuh kayak gini, mudah aja dipisahinnya. Sampai akarnya ini udah ngejeliwet akarnya. Tuh sebelah sana satu, di sini. Kayak gitu aja, nanti dibetulin sebentar lagi. Kalau yang merah buat kebun kotak yang belakang greenhouse aja. Warnanya cantik, merah marun. Ada yang ungu juga, agak pink juga, pink, merah marun, hijau. Cantiknya. Yang daun kale udah selesai, yang ini sekarang daun selada. Daun selada buttercrunch. Ini baru kali ini juga saya berkebun yang ini, tanam yang ini. Biasanya selada yang biasa aja. Akarnya udah banyak ngejeliwat kemana-mana. Jadi kalau misahinnya kayak gini, diambil aja. Ada yang 2, ada yang 1, ini tergantung. Lebih mudah emang kalau ditanam bijinya satu-satu ya per wadah. Cuma saya cara cepat aja. Tuh mudah kan dipisahin. Ditanamnya sebelah daun kale. Kalau daun selada emang tumbuhnya cuma musim semi aja. Kalau bulan Juli ini udah nggak bisa tumbuh lagi. Ini cepat tumbuh bijinya, jadi nggak bagus lagi karena terlalu panas udaranya. Jadi kalau selada ditanamnya itu pas musim semi aja, karena kan suhu di luar kan masih dingin, jadi bagus untuk tanam selada. Mudah-mudahan ini subur, jadi nggak usah belanja sayuran ke toko, tinggal petik aja kan di kebun. Ada ladybugnya tuh, kelihatan. Jatuh. Oke, sekarang bagian yang ini selada. Ini selada yang biasa saya tanam tiap tahun. Biasanya mereka dipanennya bulan Juni. Udah Juni udah selesai deh, nggak bisa tanam selada lagi. Nih akarnya banyak kayak gini. Yang ini terlalu banyak, ini ada berapa? Enggak, ada 5, nggak apa-apa. Kayak gitu aja disebar. Oke teman-teman, ini udah selesai tanam persaladannya. Ini satu kotak kebun yang ini semuanya salad. Nanti kalau ini tumbuh, nanti banyak sekali salad yang harus dipanen. Tapi kan pas bulan Juli mereka selesai, nggak ada tumbuh persaladan lagi. Nggak ada yang tumbuh selada lagi karena terlalu panas cuacanya kan. Oke teman-teman, karena ini udah sore juga ya, ini udah jam 9, udah mau gelap. Tanam persaladannya juga udah selesai, jadi tinggal bebersih ini, tinggal beberes aja. Nanti sisanya besok aja, yang daun kale yang warna merah sama daun selada yang lainnya ada yang belum ditanam. Nah, itu besok aja karena ini udah mau malam. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.